Halo rekan-rekan value investor, ini adalah video yang kedua dari 5 video dalam Highest Dividend Yield Series. Kembali saya ingatkan bahwa salah satu hal yang paling realistis yang dapat dilakukan investor saat situasi pandemik seperti sekarang ini yang menyebabkan perekonomian menjadi melemah adalah membeli saham-saham yang memberikan dividend yield yang tinggi dan memiliki fundamental yang bagus menurut kaidah value investing. Pada video ini, saya akan membahas dua saham yang menjadi primadona di sektor batubara karena menawarkan dividend yield yang tinggi. Di samping itu, kedua emiten ini memiliki fundamental yang sangat baik. Salah satunya mempunyai solvabilitas yang aman. Maka dari itu, simak terus sampai habis video ini. Emiten yang akan saya bahas kali ini adalah ITMG dan PTBA. Berikut data-data yang perlu Anda ketahui untuk membandingkan kedua emiten di sektor batubara ini. Pertama, kita akan lihat pertumbuhan produksi batubara yang menggunakan data laporan keuangan tahun 2019. PTBA mengalami pertumbuhan dalam produksi batubara sebesar 10,2% pada tahun 2019. Sedangkan ITMG memiliki pertumbuhan yang berkurang sebesar minus 11,4%. Lalu kita akan lihat pertumbuhan penjualan masing-masingnya untuk tahun 2019. PTBA mengalami peningkatan penjualan sebesar 12,6%, sedangkan ITMG mengalami peningkatan yang sama juga sebesar 7,7%. Selanjutnya, kita akan lihat harga jual batubara untuk masing-masing emiten ini. Karena kedua emiten ini menghasilkan jenis batubara dengan kandungan kalori yang berbeda-beda, maka harga jualnya pun berbeda-beda. Harga jual batubara untuk PTBA adalah sebesar $54,8 per metric ton. Sedangkan harga jual batubara untuk ITMG adalah sebesar $66,7 per metric ton. Hal ini karena batubara yang diproduksi oleh ITMG mempunyai kalori yang lebih besar dari PTBA. Semakin tinggi kalorinya, maka semakin mahal pula harganya. Berikutnya kita akan lihat biaya produksi per metric ton yang diproduksi. PTBA harus mengeluarkan biaya $41,6 untuk setiap 1 metric ton batubara yang diproduksi. Sedangkan ITMG punya biaya yang lebih tinggi yaitu sebesar $59 untuk setiap 1 metrik ton yang diproduksi. Hal ini karena biasanya batubara yang mempunyai kalori tinggi biasanya berada jauh lebih dalam di dalam tanah ketimbang yang berkalori rendah. Sehingga semakin dalam menggalinya, maka semakin besar pula biayanya. Sampai dengan tahun 2019, kapasitas produksi PTBA mencapai 29 juta ton per tahun. Sedangkan ITMG, kapasitas produksinya sebesar 23 juta ton per tahun. Nah, itu beberapa data awal sebagai perbandingan kedua emiten batubara ini. Sekarang, mari kita lihat secara lebih rinci mengenai kualitas fundamental kedua emiten ini menurut kaidah value investing. Oke, kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode saham ITMG. Berdiri tahun 1978, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG adalah perusahaan pemasok batubara yang terintegrasi di Indonesia yang menjadi pemasok batubara untuk pasar energi dunia. ITMG terakhir membagikan dividen senilai Rp570 per lembarnya yang dibagikan pada bulan Juni yang lalu. Jumlah ini setara dengan 75% dari laba bersih tahun 2019. Bila melihat harga saat video ini dibuat yaitu sebesar 8.150 per lembar, maka dividend yield ITMG mencapai 15,2%. Berikutnya kita akan lihat PER dan PBV-nya. Sampai dengan video ini dibuat, saat harga saham ITMG ada di level 8.375, maka PER-nya sebesar 11,07 kali dan PBV-nya sebesar 0,76 kali. PBV ini tergolong lebih murah dari PTBA yang sebesar 1,2 kali. Berikutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan kuartalan resmi yang dipublikasikan oleh perusahaan, kita perhatikan laba bersih ITMG pada kuartal kedua 2020 sebesar $24 juta turun dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar $74 juta. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar $861 juta, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar $884 juta. Pada grafik ini terlihat
laba dan ekuitas PTBA terlihat mengalami pergerakan yang naik turun. Pergerakan laba bersih dan ekuitas ini sejalan dengan pergerakan harga batu bara yang memang berfluktuasi sesuai dengan karakteristik komoditas lainnya. Berikutnya kita akan lihat return on equity. ITMG sampai dengan video ini dibuat mempunyai ROE yang sebesar 9,9%. ROE artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang telah ditanam oleh pemegang saham. Ilustrasinya seperti ini. Jika punya modal 10.000, maka ITMG akan mampu menghasilkan laba sebesar Rp990. Ya, seperti itulah ilustrasi sederhana dari ROE. Berikutnya kita akan lihat apakah nilai hutangnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat hutang ITMG sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar $366 juta, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar $324 juta. Jumlah hutang ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar $861 juta untuk kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya, hutang ITMG jauh lebih kecil dari ekuitasnya. Ini mencerminkan solvabilitas yang aman dan kuat. Berikutnya, masih tentang solvabilitas, kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dari laporan keuangan ini kita lihat, aset lancar ITMG pada kuartal kedua 2020 sebesar $427 juta, turun dibandingkan dengan kuartal keempat 2019 yang sebesar $472 juta. Tapi jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendek yang sebesar $267 juta pada kuartal kedua 2020 yang mengalami kenaikan dari kuartal keempat 2019 yang sebesar $233 juta. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek ITMG jauh lebih kecil dari aset lancarnya, yang sekali lagi menegaskan bahwa solvabilitas ITMG kuat dan aman. Berikutnya kita akan lihat saldo laba atau laba ditahan. Jumlah saldo laba harusnya positif dan angkanya lebih besar dari tambahan modal di setor. Pada laporan keuangan ini kita lihat saldo laba ITMG pada kuartal kedua 2020 sebesar $483 juta ditambah $13 juta sama dengan $496 juta. Jumlah ini turun dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar $500 juta ditambah $13 juta sama dengan $513 juta. Kita juga akan lihat pada akun tambahan modal di setor yang sebesar $329 juta, lebih kecil dari saldo labanya yang sebesar $496 juta. Jadi kesimpulannya, saldo laba yang dimiliki oleh ITMG positif dan lebih besar dari tambahan modal di setor. Saldo laba yang positif ini mengindikasikan ITMG yang selalu rutin menyisihkan laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Saldo laba yang dikumpulkan ini dapat digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis perseroan di masa yang akan datang. Berikutnya, kita akan melakukan analisa secara teknikal. Kita perhatikan di chart weekly ini, terlihat dalam jangka panjang, harga saham ITMG sepertinya masih bergerak sideways. Untuk saat ini, harga sebenarnya sudah mulai menjauh dari bottomnya yang ada di support 6.520. Sedangkan resistance-nya ada di level 8.950. Jika harga bisa tembus pada level resisten ini, maka peluang untuk memulai fase uptrend terbuka lebar. Sementara itu, pada indikator stochastik yang ada di bawah ini kita perhatikan, saat ini harga sudah memasuki area netral. Artinya, harga masih berpeluang untuk mencari pola yang baru. Oke, itu tadi semuanya analisa fundamental dan teknikal dari ITMG. Sebelum kita lanjutkan ke emiten berikutnya, silakan klik subscribe jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, dan aktifkan bell agar Anda mendapat notifikasi jika saya mengeluarkan video baru. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, yaitu PTBA. PT Bukit Asam Tbk
dengan kode saham PTBA bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, permunian, pengangkutan, dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal, dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya. Pada tahun 1993, perusahaan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan unit usaha briket batubara. PTBA juga membangun beberapa pembangkit listrik tenaga batubara di Pulau Sumatera, yaitu ada PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 dan yang ada di Halmahera Timur, yaitu PLTU Feni yang bekerjasama dengan PT Antam Tbk. Unit-unit usaha ini akan memberikan nilai tambah untuk PTBA di masa yang akan datang. PTBA saat ini tergabung dalam holding BUMN yang dipimpin oleh Inalum sebagai induk holding. PTBA terakhir membagikan dividen senilai Rp326 per lembar saham yang dibagikan pada bulan Juni yang lalu. Jumlah ini setara dengan 90% dari laba bersih tahun 2019. Bila melihat harga saat video ini dibuat yaitu sebesar Rp2.030 per lembar saham, maka dividen yield PTBA mencapai 16,08%. Dividen yield PTBA ini termasuk yang tertinggi di sektor batubara untuk saat ini. Kemudian kita akan lihat PER dan PBV-nya. Sampai dengan video ini dibuat, yaitu pada saat harga saat ini di angka Rp2.080 per lembar saham, maka PER PTBA sebesar 6,63 kali dan PBV PTBA sebesar 1,21 kali. PER dan PBV ini tergolong murah untuk perusahaan sekelas PTBA yang merupakan bagian dari holding besar BUMN dan sahamnya termasuk dalam LQ45. Berikutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan kuartalan resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita perhatikan laba bersih PTBA pada kuartal pertama 2020 sebesar 908 miliar, turun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019 yang sebesar 1,1 triliun. Sedangkan ekuitasnya kita perhatikan pada kuartal pertama 2020 sebesar 19 triliun, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 18 triliun. Pada grafik ini kita perhatikan laba bersih PTBA sama halnya dengan ITMG yang mengalami pergerakan yang naik turun seperti roller coaster. Pergerakan laba bersih ini sejalan dengan pergerakan harga batubara yang memang bersifat siklikal. Berikutnya kita akan lihat return on equity. ROE PTBA sampai dengan video ini dibuat mencapai 19,4%. ROE ini cukup bagus karena menurut saya ROE yang bagus untuk sebuah perusahaan harusnya sih di atas 15%. Tetapi jika Anda adalah orang yang tidak konservatif, mungkin level 10% masih cukup baik. Kemudian kita lihat nilai hutangnya terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat hutang PTBA sampai dengan kuartal pertama 2020 sebesar 7,8 triliun. Naik tipis dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 7,6 triliun. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil dari ekuitasnya sebesar 19,9 triliun pada kuartal pertama 2020. Jadi kesimpulannya, nilai hutang PTBA jauh lebih kecil dari ekuitasnya, yang mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Berikutnya, masih tentang solvabilitas, kita akan melihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dari laporan keuangan ini kita lihat, aset lancar PTBA untuk kuartal pertama 2020 sebesar 12 triliun, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 11,6 triliun. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 4,4 triliun pada kuartal pertama 2020 yang mengalami penurunan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 4,6 triliun. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek PTBA jauh lebih kecil dari aset lancarnya, yang sekali lagi menegaskan solvabilitas yang kuat. Berikutnya kita akan lihat saldo laba.
Pada laporan keuangan ini kita perhatikan pada kuartal pertama 2020, saldo laba PTBA tercatat positif sebesar 13,7 triliun ditambah 4,1 triliun, sama dengan 17,8 triliun. Jumlah ini naik dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 13,7 triliun ditambah 3,3 triliun, sama dengan 17 triliun. Kita juga akan lihat pada akun tambahan modal di setor yang sebesar 282 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba positif dan jumlahnya lebih besar dari tambahan modal di setor. Ini artinya manajemen masih memperhatikan pengembangan usaha perseroan di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan probabilitas perusahaan. Pada data yang saya ambil dari Stockbit ini, kita perhatikan gross profit margin PTBA sebesar 29,8%. Angka ini mengalami penurunan dari rata-rata gross profit margin PTBA selama 5 tahun terakhir yang sebesar 36,1%. Berikutnya kita akan lihat operating profit margin yang juga bagus di angka 21,1%. Lalu ada net profit margin PTBA yang sebesar 17,6%. Angka ini sedikit mengalami penurunan dari rata-rata net profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 18,9%. Berikutnya kita akan melakukan analisa secara teknikal. Pada chart weekly ini, kita perhatikan dalam jangka pendek, saham PTBA akan bergerak sideways. Support terdekat ada di level 1810 dan resistennya ada di level 2500. Jika harga menembus resisten 2500, maka ada kemungkinan polanya akan berubah menjadi uptrend. Tapi ini tentunya bergantung juga sepenuhnya dari harga batubara acuan Newcastle sebagai komoditas utama yang dijual oleh perusahaan. Sementara itu kita perhatikan pada indikator stochastik yang ada di bawah ini menunjukkan harga masih berada di area netral. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari PTBA. Disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya dengan menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang cukup untuk mengambil keputusan apakah Anda akan masuk ke saham batubara saat ini atau nanti. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya yang masih akan tetap membahas emiten-emiten dengan dividend yield yang tinggi di Bursa Efek Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam value investing.